mengajarkan kesabaran. Hebat, betul tidak ini? Ojo neko-neko sahmani wae mangan orang mangan simpen. Ini yang terjadi. Kita putuskan rantai kesusahan itu mulai hari ini di rumah tangga kita. Itu inginkan. Bolehlah tahun 2024-2025 tersusah, namun berkomitmenlah 2026 miskin, susah, derita, keluar dari rumah tangga kita. Buat apa tahun berganti, musim berubah, bulan berbilang kalau hidup tidak berubah? Buat apa merayakan tahun baru kalau hidup tidak pernah perubahan? Betul? Begitu aja keadaan. Jadi lelaki yang baik untuk wanita yang baik, begitu sebaliknya. Orang kaya ketemu orang kaya, orang susah ketemu orang susah. Kenapa? Karena rata-rata kalau melamar seorang anak gadis, yang ditanya bukan hartanya, kerjanya. Benar? Kerja di mana itu calonnya? Bukan ditanya hartanya. Ini masalahnya. Kok di Malaysia yang ditanya apa? Apa yang kamu punya? Kok berani melamar anakku? Kamu punya apa? Udah punya rumah belum? Udah punya mobil belum? Belum, gak bisa. Kalau kita kan beza. Ini kita apa? Betul? Kerja di mana itu, Neng? Calon bojomu itu kerja di mana? Tadi yang sudah kedua ya? Yang ketiga, betul? Cara mudah untuk menjadi orang kaya. Yang ketiga, meniru cara orang kaya. Meniru, ATM, amati, tiru, modifikasi. Hanya meniru aja, apa susahnya? Orang kaya, penampilan orang kaya. Satu, nabi-nabi Allah, rasul-rasulnya Allah diturunkan ke muka bumi ini. Yang pertama untuk merubah sikap manusia. Setuju? Kalau salah tolong koreksi. Yang pertama untuk merubah sikap manusia, akhlak. Kenapa? Rubah sikap untuk merubah masa depan. Kemanapun engkau bekerja, kemanapun engkau berusaha, kalau engkau tidak merubah sikapmu, tidak terjadi perubahan masa depanmu. Jadi, merubah sikap dulu. Betul? Yang dirubah sikap dulu, baru berubah masa depan. Kalau engkau tidak merubah sikap, maka tidak akan merubah masa depanmu. Kita ubah dulu sikap kita. Sikap ke siapa kita ubah? Ubah sikap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu. Rubah sikap kepada Allah. Kenapa celaka rasanya? Kita berani datang tepat waktu ke kantor kita, ke pekerjaan kita, menemui bos kita hanya dengan gaji 3 juta sebulan. Berani kita datang tepat waktu. Tapi Allah yang memberikan banyak hal kepada kita, tidak mampu kita menghitung nikmat Allah. Namun kita jarang datang tepat waktu ketika Allah memanggil kita. Kemudian pasti. Coba, berapa banyak orang di luar sana berani meninggalkan sholat hanya karena gaji 3 juta. 3 juta per hari itu yang sana itu. 3 juta sebulan berani meninggalkan sholat. Hanya gaji 3 juta. Dia lebih takut kepada bosnya dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Tapi lihat apa yang Allah berikan kepada kita. Enggak bisa kita hitung. Makanya Allah sindir kita di surat Al-Rahman sebanyak 31 kali. Maka nikmat apalagi yang mesti engkau mustahil. Mata itu gratis kuberikan kepada Allah. Yang bayar kacamatanya bukan matanya. Betul? Mulut itu gratis kuberikan kepada Allah. Yang bayar gigi palsunya bukan mulutnya. Kepada Allah. Ini dulu, awas sikap. Kenapa orang Mekah Madinah kaya-kaya? Kenapa orang Mekah Madinah kebiasaannya? 1, menunggu waktu sholat. 2, kalau azan berkumandang, mereka buru-buru sholat. Itu orang Mekah Madinah. Maka kaya mereka. Walaupun
mereka hidup di tempat yang sangat tandus. Berbeda dengan tempat kita. Di tempat kita subur, apa yang tidak tumbuh, apa yang tidak berkembang di negeri ini. Jangan hewan ternak, omongan saya berkembang di kampung kita. Jangan. Maka sholat akan memuliakan hidupmu. Orang gila tidak wajib mendirikan sholat. Kalau ada orang yang tidak mendirikan sholat wajib, artinya dia mulai gila. Wajah tidak berubah hidup kita. Sikap ke Allah menentang terus. Allah minta subuh jam 5, dia hajar jam 7. Allah panggil datang paling belakangan, doa ini cepat dikabulkan. Tidak nyambung, bos. Ada orang tua. Orang tua. Rubah sifat orang tua. Orang tua dulu kamu kaya. Nggak bisa, bos. Selama engkau lukai hati ibumu, engkau cederai hati ayahmu, mustahil engkau kaya. Walaupun engkau ahli tahajud, ahli sedekah, bolak-balik umroh, baca Al-Quran, 2 tak putus, kalau hati ibumu engkau lukai, haram surga untukmu. Haram. Kenapa? Karena ayah ibu itu kunci surga. Surga itu punya pintu. Kayak ruang training ini ada pintunya. Pintu punya kunci. Kunci itu orang tua. Kalau kuncinya rusak, nggak bisa kamu masuk ke dalamnya. Muliakan. Rubah sikap kaya ibu dulu. Kau ingin kaya. Itu dulu. Kenapa? Ridhonya Allah akan beridho pada orang tua kita. Kalau orang tua kita murka, Allah juga murka. Engkau kerja siang malam, jungkir balik, lintang buka. Kalau orang tua tidak ridho, tidak akan ada keberkahan juga itu. Maka rubah sikap ke orang tua. Orang tua, rubah sikap ke pasangan. Rubah sikap ke pasangan. Rubah sikap ke istrimu. Rubah sikap ke suamimu. Mereka orang terbaik, orang pilihan yang Allah berikan untukmu. Tidak ada suami istri yang cocok. Yang ada dicocok-cocok. Ada suami istri yang cocok. Orang rahimnya berbeda, lingkungannya berbeda. Betul? Betul. Yang ada dicocok-cocokkan. Makanya suami istri itu ibaratkan pakaian saling melindungi, dicocok-cocokkan. Baju ini tidak cocok dengan badan saya, cuma dicocok-cocokkan. Rumah tangga ini seibaratkan segelas kopi. Berarti di dalam gelas itu ada gula, ada air, ada kopi. Betul? Air, gula, kopi berada di dalam rumah tangga. Rumah tangga itu gelas. Kopi adalah suami, gula adalah istri, air adalah anak-anak. Karena kalau suami istri buat lihat anak dan diam semuanya sebagai pendingin. Betul? Oke. Kalau di dalam gelas kopi tadi sudah bercampur kopi sama gula, sudah bercampur jadi air, 3 dalam kesatuan, nggak jelas lagi mana yang gula, mana yang kopi, mana yang air. Diangkat air, ada kopinya, dirasakan ada manisnya. Betul? Sudah datang kopinya? Belum? Kadang-kadang saya tuh meleset perasaan saya. Saya bikin kopi yang datang. Gak apa-apa lah, Allah sedang menguji kesabaran saya. Ya? Sabar boleh, kebodohannya. Oke? Sekarang, ini kopi. Sudah ada gula, diaduk dalam satu ikatan. Itu yang mengaduknya kan ikan. Betul? Sudah larut, sah, boleh diminum. Kalau nggak larut diminum hitam-hitam gigi kita nanti sama kopi. Betul? Adi larut. Sudah larut kopi sama gula. Panas. Keluar asap di dalam gelas tadi. Keluar asap. Kita lihat semut berkumpul. Ambil gelas yang panas, taruhkan dekat semut itu. Pejamkan mata 10 menit. Pertanyaannya, semutnya masih ada atau sudah hilang? Ada. Hah? Masih ada atau hilang?
Nih kopi sedang panas. Betul? Ada semut berkumpul, taruh dekat semut. Pejamkan mata 10 menit. Nanti lihat lagi, semutnya masih ada atau hilang? Hilang. Dia akan hilang. Oke? Kenapa dia hilang? Karena panas, masih bergejolak, nggak berani semut mendekat. Kalau mendekat mati dia nanti. Namun ketika kopi sudah datang, alhamdulillah. Silakan. Ya, konsentrasi ke saya ya, lihat ya. Kopinya sudah datang. Ujian keimanan, saudara. Ya. Kopinya datang. Sampai di mana bicara ini? Kopinya datang. Kopi, gula, air. Terima kasih Adinda. Air, ya. Sudah dingin airnya. Betul? Enggak lagi asapnya. Di bawah meja ini enggak ada semut. Tidak tahu. Biarkan 10 menit. Ada nggak semut? Ada. Bahkan banyak semut yang datang ikhlas untuk bunuh diri ke dalam kopi. Kejebut, betul? Apa moralnya ini, Ustaz? Gelas rumah tangga, kopi gula, ayah dan bunda, air anak-anak kita. Jika rumah tangga itu masih bergejolak di dalamnya, amarah, pertengkaran, caci maki, kekasaran, maka rezeki akan pergi semuanya. Akan pergi. Namun ketika di rumah tangga itu sudah dingin, kopi menyatu dengan gula, air mempertemukan mereka, dingin, sejuk, taruh saja, maka lihatlah semut rezeki berlomba-lomba untuk datang ingin masuk ke rumah tangga itu. Maka rubah sikap kepada pasangan. Mulai hari ini kita berjanji di rumah tangga kita, karena kita ingin kaya, tidak ada lagi amarah di rumah tangga kita. Oh, iya, nggak ada lagi amarah, karena amarah itu adalah panas, betul? Jangan pernah mendengar ucapan orang sedang marah, karena orang sedang marah pasti bodoh. Semakin sering dia marah, semakin bodoh kelihatannya, betul? Dan Karena amarah itu panas, rezekinya kan kabur. Piring pecah, kan kabur rezekinya. Maka dihadamkan, disejukkan rumah tangga itu. Robah sikap, saling melengkapi, saling menyayangi. Kakanda adalah pakaianku, Adinda adalah tubuhku. Menyatu dalam satu ikatan bahagia. Susah senang itu biasa. Inilah realita kehidupan. Dengan kita tidak ada amarah, sakinah, mawadah, warahmah, saling maafkan. Insya Allah rezeki akan mikrah dengan sendirinya. Amin. Sikap kepada pasangan termasuk anak-anak, rubah sikap kepada sesama manusia atau lingkungan manusia. Udah, ini ada rubah. Yang pernah engkau sakiti manusia, karena orang yang suka menjelekkan orang lain, pasti hidupnya akan jauh lebih jelek. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara yang baik-baik saja. Jika tidak mampu bicara baik, mendinganlah diam saja. Betul? Kenapa? Masa depanmu ada dari ucapanmu. Dimulai dari mulut ini masa depan. Dimulai dari mulut kita. Kalau banyak kata-kata baik dari mulutmu, maka membaiklah hidupmu. Tapi kalau banyak kata-kata jelek yang keluar, maka jeleklah hidupmu. Kenapa? Ucapan itu adalah doa untukmu. Lihat orang yang suka menjelekkan orang lain, pasti hidupnya lebih jelek. Jaga hidupnya, wajahnya pun jelek untuk dilihat. Betul? Coba. Inilah dikatakan rahmatan lil alamin. Betul? Betul. Penyejuk untuk semuanya. Tak datang dirindukan, kita datang disenangi. Ini yang kita ingin. Kalau kita sudah rubah sempurna, hulu bisyul kikapa, sempurna kita rubah, maka berubahlah hidup kita. Itu dulu yang dirubah. Oke?
semuanya. Tuh, yang pertama. Yang kedua, kita ingin kaya, meniru orang kaya.